Nah. Kalau dimakan langsung, gimana rasanya? Segar banget. Aduh. Nah, jadi anak negeri, lilin yang kita cari hari ini bentuknya seperti ini tuh. Alam Indonesia memang memberi banyak manfaat. Banyak hasil laut dari Indonesia yang terkenal sampai ke mancanegara. Tidak hanya ikan, ada juga lobster, udang, cumi, sampai kepiting. Di Kampung Sejahtera Kota Bengkulu merupakan daerah pesisir. Jadi nggak heran kalau di sini banyak hasil tangkapan dari laut. Salah satunya yaitu kepiting. Nah, kepiting kan banyak jenisnya. Kalau di Kampung Sejahtera ini banyak nelayan atau pencari kepiting bakau. Kepiting bakau ini cangkangnya berwarna hitam agak kehijauan. Dan satu capitnya lebih besar daripada satu capit lainnya. Walaupun berbeda, kepiting bakau ini nggak kalah enaknya loh sama kepiting laut. Banyak cara untuk menangkap kepiting bakau. Kalau di sini, menangkap kepiting bakau hanya dengan menggunakan bambu atau kayu. Bahkan nih anak negeri, kalau nelayannya sudah jago, sudah tidak perlu lagi pakai kayu. Jadi hanya memakai tangan kosong. Wah, hebat bener ya. Nah, hati-hati dong. Nah, anak negeri, jadi ini fungsi kayunya supaya menghindarkan capitnya yang ganas ini supaya kita bisa pegang bagian belakang. Nah, ini tipsnya. Kita harus pegang dua kaki ke belakang dan hindari dari capitnya. Gimana? Beneran dapat kepiting bakaunya kan? Jadi, fungsi dari kayu ini untuk mengetahui lubang yang ada kepiting bakaunya. Biasanya, kepiting bakau akan membuat sarang di dalam lumpur. Lubang-lubang di lumpur inilah yang menjadi tanda sarang kepiting bakau. Bang, ini dapat lagi, Bang. Nah, dapat yang satu lagi gitu. Nah, ini Aldo tahu dah ngapa capitnya lepas satu nih. Apa, Ini Bang? bentuk pertahanan kepiting, jadi dia sengaja ngelepas capitnya satu. Gitu. Tadi mungkin pas ngedok dalam lubang tuh, dia ngerasa tuh terancam, jadi dilepasnya capitnya satu. Ini juga bisa dia. Jangan dilepas tapi ini banyak dagingnya ini, abang galak ini. Enak itu. Dah, simpan yuk, taruh. Taruh sini. Nah. Kalau sudah dapat kepitingnya, jangan asal dipegang ya. Ada caranya, yaitu dengan memegang bagian belakang kepiting. Tujuannya agar terhindar dari capitnya. Kayaknya kepiting yang sudah kita ambil nih sudah banyak nih Putra. Ya Bu, kita ke sana Bu ya. Yuk. Kepiting merupakan salah satu olahan seafood yang tergolong mewah, sama seperti olahan lobster dan teripang. Kalau di Bengkulu terkenal dengan kepiting goreng sambal kering. Pertama nih, kita iris dulu bawang merah, bawang putih, dan cabai merah. Selanjutnya, baru kita bikin sambal keringnya. Bahan yang dipakai hanya 4 macam. Bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan sedikit garam. Semua bahan-bahan tadi kita ulek sampai benar-benar halus. Nah, sudah jadi nih sambal keringnya. Tinggal kepitingnya nih yang harus disiapkan. Siap, tenang Fani. Ini saya lagi kerjakan kok. Kepiting bakaunya kita potong-potong menjadi beberapa bagian. Tujuannya sih agar lebih mudah nanti dicampurkan dengan adonan tepungnya. Biar makin mudah memakannya, bagian capit dan cangkangnya kita geprek aja ya. Sambil menunggu kepiting semua dipotong, kamu bikin adonan tepung dulu ya Van. Untuk adonan tepungnya hampir sama seperti adonan untuk membuat ayam crispy. Tepung yang sudah diayak ini dicampur dengan 2 butir telur ayam.
Setelah dicampur dengan telur, lalu tambahkan dengan air matang secukupnya. Lalu aduk hingga tercampur dan menjadi lebih kental. Pas nih, kepitingnya sudah semua dipotong dan adonannya pun sudah jadi. Langsung kita goreng. Kita masukkan kepitingnya ke dalam adonan. Setelah itu aduk sebentar. Kalau sudah tercampur adonannya, langsung deh kita goreng. Gorengnya harus menggunakan minyak yang panas ya, agar adonannya tidak lengket dan daging kepitingnya benar-benar matang. Nah, kalau kepitingnya sudah berubah warna menjadi kemerahan, langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita tumis bawang merah dan bawang putih. Setelah aromanya keluar, baru deh tambahkan sambal kering yang sudah diulek tadi. Masukin ya. Masukin yuk. Wah, belum matang saja, aromanya sudah menggoda ya. Apalagi tampilan sambal keringnya. Jadi nggak sabar buat nyicipin. Bener, Van. Pas udah mateng, makin gak sabar buat nyicip. Bu, lihat Bu, ini kepiting goreng sambal kering. Wih, Bu sudah tidak sabar makan Bu yo. Yo Fadi yo. Tuh, Fani coba bagi ke Ibu yo. Pas daging kepiting ini masuk ke mulut, langsung lumer semua sambal keringnya. Iya, daging kepiting bakaunya juga ada rasa manis-manisnya gitu. Pas banget kalau dicampur dengan sambal kering yang bercita rasa pedas. Kepiting ini juga mengandung banyak manfaat. Salah satunya dia mengandung nutrisi yang bagus untuk otak dan juga untuk tulang. Selain itu Bang juga bisa mencegah anemia juga loh. Meski memiliki kandungan kolesterol yang rendah, tapi daging kepiting ternyata memiliki kadar natrium yang tinggi. Zat ini dapat memicu naiknya tekanan darah atau hipertensi. Jadi, jangan terlalu banyak makan kepiting ya. Indonesia memang negara tropis. Jadi nggak heran kalau banyak tumbuh subur tanaman buah tropis di Indonesia. Salah satunya tanaman jeruk. Kalau di Provinsi Bengkulu ada namanya jeruk kalamansi. Jeruk kalamansi atau dikenal dengan jeruk kasturi ini merupakan salah satu varietas jeruk nipis yang memiliki ciri khas buahnya yang kecil dan bentuknya yang bulat gepeng. Untuk warnanya itu ada yang kuning kehijauan dan berwarna oranye. Yang unik, jeruk ini memiliki aroma yang khas. Walaupun kecil dan mungil, Fani harus bisa bedain mana jeruk kalamansi yang belum matang dan yang sudah siap panen. Nah, Bu. Kayak Jo Kamila banyak isinya, Bu. Banyak yang kami Bu. Wah, Ibu lebih banyak. Ibu jadilah banyak Ibu jadilah. Ibu punya lebih banyak. Nah, jadi anak negeri ini kalau untuk yang udah matang tuh kayak gini Pan ya. Cirinya apa? Tahu nggak kamu? Ciri dari yang udah matang itu perbedaannya sama yang belum matang lebih mengkilap. Betul, lebih mengkilap Bu ya. Selain lebih mengkilap juga Bu, ciri khasnya lembut. Lebih lembut. Sudah, daripada semakin berspekulasi yang nggak jelas, langsung saja kita cobain langsung jeruk kalamansinya. Berani nggak, Van? Makan langsung jeruk kalamansi? Ayo, siapa takut? 1, 2, 3. Aduh, rasanya. Segar banget anak negeri. Aduh. Jadi melek. Nah, jeruk kalamansi ini mungkin nggak asing anak negeri temukan. Biasanya kalau kita makan bakso, makan soto tuh, ada yang dipotong dibagi dua buat campurannya. Kadang dijadiin es juga. Jadi makin segar ya. Tapi kalau dicampur bakso emang segar. Iya. Tapi kalau dimakan langsung, gimana rasanya? Segar banget. Karena kebunnya luas, jadi banyak kan hasil panen jeruk kalamansinya. Kalau jeruk kalamansi dijadikan sirup sudah biasa. Kira-kira enaknya diolah jadi apa ya? Tenang,
bisa dibuat menjadi kue khas Bengkulu. Eits, sebelum lanjut, kita izin dulu sama yang punya kebun jeruk kalamansi ini. Bu Pi, Lah lumayan banyak Bu hasil panen kami nah Bu. ini hasil kami sore ini Bu. Paling Yang ibu banyak. Iya, kayaknya yang ibu nambahnya cepet nih ya Bu yo. Kasihkan. Hah? Tadi adik sudah bantu. Weh baik nih. Serius Bu? Serius kan Jadi dari dikasih anak, Bu. Iya, 1 hektar ini Bu. buahnya. Oh, buahnya. Minta jantung. Ya sudah, berarti ini untuk kami Bu yo. Iya. Kami bawa balik berarti tidak apa-apa Bu yo. Ini aku balikin guntingnya ya Bu. Ini Bu gunting. Ah, yuk Pan, Yuk. kita pamit. Ibu makasih Makasih banyak ya ya, Bu yo. Yuk. Kita mau buat kue baitat jeruk kalamansi. Pastinya enak nih. Langsung kita bikin adonannya dulu. Kue baitat ini berbeda dengan kue kering pada umumnya. Biasanya kue kering itu ada tambahan susu atau creamer. Nah, kalau kue baitat harus ada tambahan santan kelapanya. Kelapa tua yang sudah diparut, tambahkan air secukupnya. Setelah itu, baru kita peras untuk diambil santannya. Jangan sampai lupa nih pemeran utamanya, jeruk kalamansinya. Yang kita pakai hanya perasan jeruk kalamansinya saja. Selanjutnya, kita bikin adonan kulit baitatnya. Bahan utamanya menggunakan tepung terigu. Tepung terigunya dicampurkan dengan baking soda dan bubuk vanili. Selanjutnya, mentega cairnya kita tambahkan ke santan kelapa. Jangan lupa, tambahkan juga 1 butir telur ayam, lalu aduk hingga semuanya tercampur. Kalau sudah, baru dicampurkan dengan tepung terigu, lalu aduk hingga adonannya menjadi lebih kental. Eits, jangan sampai lupa, tambahkan juga perasan jeruk kalamansinya. Jangan terlalu banyak ya, nanti bisa membuat kuenya rasanya lebih asam. Adonan yang sudah dicampurkan dengan jeruk kalamansi ini lalu dimasukkan ke dalam loyang yang sudah dioleskan mentega dan dilapisi kertas roti. Pipihkan adonannya sampai memenuhi loyang. Kalau sudah, baru tambahkan selai nanasnya. Selai nanasnya juga sudah dicampurkan perasan jeruk kalamansi ya. Jadi selai nanasnya agak lebih lembut dan cair. Sama seperti adonannya, selai nanasnya kita ratakan juga sampai memenuhi loyang. Langkah terakhir, kita buat adonan untuk menutupi bagian atas dari kue baitat. Kita ambil adonan kulit, lalu pipihkan dengan menggunakan tangan. Nah, adonan yang memanjang inilah yang akan ditaruh di atas kue baitatnya. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita cubit bagian kulit baitatnya dengan menggunakan alat khusus atau pakai garpu juga bisa. Tujuan melubangi kulit adonan ini agar nanti ketika dipanggang, adonannya tidak mengembang. Sekarang saatnya kita panggang. Tapi panggangnya bukan sembarang panggang. Kita tidak pakai oven. Jadi kita ini panggang dengan alat sederhana yang masih dipakai pada zaman dahulu orang kalau mau bikin kue baitat. Kita memanggangnya masih memakai cara tradisional anak negeri. Dulu masyarakat Bengkulu memanggang kue ini dengan cara seperti ini. Dengan menggunakan alat sederhana seperti seng dan bara api. Walaupun kelihatan jadul, tapi kue ini bakal tetap mateng kok. Karena apinya berasal dari bagian bawah dan atas. Kue baitat khas Bengkulu sudah matang nih. Adonan kulitnya mengembang sempurna dan matangnya juga merata. Gimana? Langsung kita cicip aja, mumpung lagi hangat-hangatnya nih Van. Kue baitatnya lama nian. Rasanya manis dan ada asam segarnya. Rasa jeruk kalamansinya menyatu di selai nanas. Kue baitat ini mirip seperti kue pie dan sama-sama memiliki isian nanas. Bedanya, kalau baitat ini ada campuran jeruk kalamansinya. Jadi rasanya lebih segar.